Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NPM 2003 09 0054 dari kelas 4B Kasus Pagi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah psikologi untuk pekerjaan sosial. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang telah buku Psikologi Sosial bab 3. Berikut penjelasannya. Manusia memiliki kebutuhan untuk berafiliasi. Ada beberapa bukti bahwa kita tidak dapat hidup dengan mudah mengatasi kehilangan kontak dengan manusia lain untuk waktu yang sama. Skater mengajukan 4 kemungkinan alasan mengapa kita harus memiliki dorongan kuat untuk berafiliasi dengan orang lain. Yang pertama, kecemasan akan berkurang di saat kita berada di sekeliling orang lain. Yang kedua, kita memiliki kekhawatiran langsung kita sendiri dianggap kurang penting bagi kita, yang sekali lagi mengurangi kecemasan yang kita rasakan. Yang ketiga, kita membutuhkan informasi yang berhubungan dengan orang lain. Dan yang keempat, bersama orang lain memberikan kita tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Kita mengembangkan hubungan-hubungan sistematis dengan orang lain, sehingga kita bisa membentuk jaringan atau hubungan sosial. Disarankan bahwa ketika segala sesuatunya dipertimbangkan, kita lebih menyukai orang yang sering dekat dengan kita daripada mereka yang jauh. Kita tidak hanya tertarik pada mereka yang memiliki sikap dan nilai yang sama dengan kita, tetapi kita juga menolak kepada orang-orang yang tidak memiliki sikap dan nilai yang berbeda atau berlawanan. Mereka yang memiliki sikap dan nilai yang berbeda menolak keyakinan dan mengecam self-concept. Daya tarik fisik berkaitan erat dengan kesan pertama yang kita miliki terhadap seorang yang kita temui. Preferensi yang diberikan kepada orang-orang yang menarik secara fisik ini terbawa ke banyak bidang. Dion dan kawan-kawan pada tahun 1972 menunjukkan bahwa orang yang menarik secara fisik dipandang lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih mungkin untuk menikah daripada orang yang kurang menarik, bahkan meluas ke pengadilan. Sederhananya, mereka menyukai orang yang menghargai kita. Kita tidak menyukai mereka yang menghukum kita. Brian dan Clore 1970 menggunakan model teori belajar untuk menjelaskan ketertarikan interpersonal. Kita tidak hanya bersikap baik kepada orang yang telah baik kepada kita, tetapi kita menyukai tempat di mana kebijakan itu terjadi, tempat di mana kebaikan itu terjadi, dan orang-orang lain yang kebetulan ada di sana pada saat itu. Teori saling ketergantungan Thibault dan Kelly pada tahun 1959 sampai 1978 mirip dengan teori pertukaran sosial, tetapi mencakup lebih detail. Memang itu juga kadang-kadang disebut sebagai pertukaran sosial. Konsep selanjutnya yang penting adalah tingkat perbandingan. Ini adalah standar umum yang dengannya semua hubungan dapat dinilai imbalan dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Teori ekuitas memodifikasi pertukaran sosial, menekankan pentingnya keadilan yang dirasakan dalam apa yang terjadi di antara orang-orang. Adam pada tahun 1965 berurusan dengan dua situasi utama dalam kaitannya dengan ekuitas pertama, pertukaran sumber daya yang saling menguntungkan, dan kedua, distribusi sumber daya yang terbatas. Selain itu, ada risiko kesehatan aktual yang menyertai kesepian. Ada cukup banyak bukti anekdot untuk kematian karena patah hati. Sering terjadi bahwa pasangan meninggal dalam waktu singkat satu sama lain. Mereka yang tidak menerima konseling menunjukkan penurunan kesehatan yang substansial. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Ia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidupnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila bisa haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.